Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, teman-teman semuanya, terima kasih pada kesempatan hari ini bisa kuliah full online, yaitu mata kuliah fotografi 1 ya. Nah, untuk berkelanjutan materinya yang nanti yang kita bahas tentang pencahayaan ya. Jadi tentang dasar dari pencahayaan. Jadi bagaimana untuk teknik dasar dari pencahayaan nanti akan kita pelajari. Nah, ya kita lanjut aja di dalam beberapa hal tentang teknik pencahayaan. Ya, jadi di sini yang perlu kita perhatikan karena suatu teknik pencahayaan itu sangat penting, ya sangat penting sekali untuk dunia fotografi, ya. Apalagi misal kita kurang cahaya, berarti kita harus menambahkan cahaya. Nah, dengan ketentuan lain, untuk penggunaan cahaya ya, misal kita mau memotret pagi hari maupun sore hari, nah maupun malam hari, itu ada tergantung dari kepekaan cahaya sendiri. Nah, misal kita nanti mau mengambil temanya adalah pemandangan, berarti kita harus tahu dulu kira-kira jam berapa mau kita ambil ya. Nah, tapi dengan ketentuan lain, sekarang banyak orang yang mengandalkan mode otomatis untuk pengambilan suatu gambar. Nah, ada beberapa trik untuk yang kita ketahui di dalam suatu dasar pencahayaan. Nah, di sini yang perlu kita lihat sebenarnya teknik dasar pencahayaan itu yang bagaimana. Nah, terus apa saja yang harus kita siapkan? Nah, baik. Pertama yang harus kita bahas di sini adalah tentang pencahayaan, itu nanti kayak gimana, ya. Karena kalau kita lihat teori dari cahaya dan warna, bahwa benda itu nanti jatuh, ya, jatuh untuk dilihat berarti karena cahaya. Untuk menampilkan warna berarti karena adanya cahaya. Nah, ya sama dari yang harus kita bahas. Aspek komposisi, jadi itu pun kita perlu ya namanya komposisi ya untuk segala teknis penggunaannya. Terus sudut pandang kamera ini nanti juga perlu kita perhatikan bagaimana kita mengambil suatu gambar. Semua orang bisa memotret ya, semua orang tinggal cek bisa aja semua. Anak kecil pun bisa, gitu kan. Tapi dengan ketentuan lain, sekarang itu mobilitas yang tinggi, orang sudah menggunakan banyak smartphone untuk memotret. Dengan unsur lain adalah yang difungsikan adalah untuk mempermudah. Sekarang itu yang penting mempermudah dan instan itu aja ya. Maka tidak terlalu repot antara settingan ISO, diafragma, speed dan sebagainya. Nah, jadi lebih mempermudah gitu kan. Kontras dan tajam atau yang tajam. Jadi kekontrasan juga penting, walaupun ada juga yang menggunakan aplikasi, tapi kalau bisa kalau fotografi harus kita maksimalkan dengan kekontrasan. Biasanya ada yang menggunakan autofocus dan manual focus, dan juga bisa mengandalkan dari settingan dari filter. Nah, dari kata lain sebenarnya apa sih yang harus kita siapkan untuk pencahayaan tersebut? Nah, di sisi lain bahwa suatu objek yang memiliki atau dilingkupi cahaya, jadi kita harus kita persiapkan untuk kita ambil. Jadi misal aja kita mengambil gambar ya tanpa cahaya, pasti dia akan tidak dapat, dan di sini pasti banyak noise-nya dan nanti pasti gelap gulita ya kan itu.
Dan kembalikannya lagi, misal kita banyak cahaya, jadinya nanti over lah, ini yang agak repot ya. Kita harus kita perhatikan juga. Kepekatan cahaya sendiri itu menentukan dari ini apa namanya, ketentuan dari waktu juga ya. Kita menggunakan natural atau tambahan lighting. Nah itu. Kalau natural berarti kita harus di bawah terik matahari. Tapi tidak semuanya kita menentukan itu. Maka kenapa fotografi harus ditentukan waktu, ya kan? Biasanya penggunaannya bisa dilakukan sekitar jam 8, jam 10 ya, sampai siang hari ya, jam paling tidak jam, kalau overnya itu ya sekitar jam 12, jam 11 itu over karena apa? Banyak cahaya. Dan terakhir jam 4 ya, kalau sudah mulai sore hari sudah mulai gelap dan baru tambahan suatu lighting. Nah, terus di sini terdapat tipe cahaya ya. Jadi untuk menerpa objek itu beberapa hal cahaya itu ada namanya front lighting ya, ada juga street lighting, back lighting, rear lighting ya. Ini beberapa macam yang apa namanya ketentuannya untuk menentukan dari jatuhnya cahaya. Nah, kalau kita belajar yang namanya front lighting berarti berasal cahaya ini berasal dari depan objek. Nah, di objeknya itu kalau kita memotret ya kan, jadi cahaya di depannya. Biasanya sejajar sama kamera, dipantulkan langsung dari depan. Bisa juga lightingnya dari bawah langsung ke dagu gitu kan. Ada juga street lighting, itu berasal dari arah samping objek ya, jadi dari samping objek waktu dia mau motret, jadi kita tantulkan ke sana untuk cahayanya, karena dia nanti kelihatan separuh ya, separuhnya ini gelap, separuh adalah kelihatan gitu. Ada black lighting, ini sumber cahaya membelakangi, jadi cahayanya dari belakang. Biasanya seringkali digunakan untuk apa namanya foto seluloid ya, untuk foto yang sering digunakan untuk yang depan hitam, yang depan hitam gulita, belakang ada cahaya, itu sering digunakan. Nah, ada juga hair lighting, ini sumber cahaya tepat di atas objek foto, maksudnya dari atas langsung, jadi di atas kepala. Itu yang ya ada sih yang model gitu, ditaruh di atasnya langsung untuk diambil. Nah, itu salah satu cahaya, jadi kita tinggal nanti pilih cahaya yang mana yang mau kita kerapkan untuk pengambilan gambar. Misal saja kita apa namanya pencahayaan di black lighting, berarti itu bisa kita gunakan untuk natural. Misal saja kita memotret waktu pagi hari ya kan, suasananya masih terik ya, dari matahari dari atas, dia akan menyoroti di bagian belakangnya. Nah, untuk cahayanya. Yang depannya bagaimana? Depannya pastinya ya agak gelap gitu kan. Nah, ini yang sering kali terjadi. Nah, ada juga, loh kenapa kok nggak ada cahaya di mukanya? Nah, karena dia backlighting, ya kan, membelakangi cahaya. Maka kalau kita memotret sesuatu, memotret model pun kita harus jangan membelakangi cahaya. Nah itu yang perlu kita terapkan. Beda kalau memang kita memotret apa seperti tidak model ya, hanya sekedar ya mungkin seperti tumbuhan, tidak masalah ya. Tapi kalau model kita harus jangan sampai belakangnya cahaya. Nah, terus misal aja kita mau memotret waktu di pagi hari, ini hasil teman kita yang mendaki ya kemarin waktu apa namanya tugas fotografi, saya apa namanya tugasnya untuk mengambil black lighting, dan akhirnya dia mengambil suasana pagi hari di atas gunung. Nah, ini yang perlu di pengambilannya. Nah, cukup menarik ya sebenarnya. Ya, sebenarnya fotografi kalau dimanfaatkan untuk tour ya, untuk beberapa hal yang memang asik ya. Seperti dulu teman-teman mahasiswa yang lama ya, sekitar angkatan berapa saya lupa itu ya, angkatan 2010 11 ya, itu dulu kita sering kali berjalan-jalan ya, tour ya toh. Terus kita juga motoran ya kan, langsung kita mencari tempat objek-objek wisata. Nah, jadi sekalian aja kita bisa pengambilan order ya, pengambilan untuk di luar ruangan, dan itu memang harus cari objeknya. Nah, di situ.
dan kita bareng-bareng ke sana. Ada saja yang pernah kita lalui seperti Candi Borobudur. Langsung ada lagi di apa namanya ini Limut ya, daerah Kendal. Terus ada lagi di air terjun apa ya, saya lupa sih, ya Curug Sewu lah. Ini beberapa hal yang kita abadikan adalah mencari momen. Pertama adalah cahaya, yang kedua adalah speed dan diafragma. Nah itu, tapi model sekarang kita mungkin bisa kita latihan sederhana aja lah ya. Nah karena ya memang kalau kita mau main untuk seperti kita hunting lokasi itu memang butuh tenaga, ya butuh modal juga ya kan, tidak sekedar tenaga tapi memang butuh modal dan harus kekompakan juga. Nah ya, terus dari segi itu juga kalau kita mau mengambil backlight ya, backlighting mungkin kira aja ini kita ambil ini juga pengambilan teman kita, dia mengandalkan apa nama handphone untuk mengambil objeknya. Ini di pinggir apa namanya laut ya. Nah di sini, nah posisi cahayanya di belakangi, ya kan. Nah memang keadaannya fokusnya memang kalau kita ngomong di depannya kurang ya, ya karena dia pengambilannya adalah bagian yang belakang, yang backlightingnya belum kelihatan. Itu bisa aja ya. Nah terus set lighting di sini. Nah ini kalau memang pencahayaannya itu lebih dari samping ya. Jadi pengambilannya dari samping, cahayanya dari samping, dan mungkin kalau model itu hanya sebagian tubuhnya yang kena cahaya itu. Nah tergantung kita sendiri bagaimana untuk menciptakan suasana untuk set lighting sendiri untuk pencahayaannya ya. Dan itu pun sebenarnya kalau di dalam kita gunakan sebagai teknik fotografi itu cukup menarik karena bisa dimomenkan gitu kan, yang bagus gitu kan, atau bisa kita buatkan suatu pencahayaan sendiri, itu bisa juga. Nah ini juga, ini kalau ini juga diambil dengan teknik mataharinya sudah menyamping dari samping ya kan, jadi ini sudah tidak belakang lagi tapi dari tapi samping. Nah kalau nanti kita akan mengonsepnya kayak gitu bisa aja. Nah ini juga, nah ini bisa apa namanya pencahayaan juga dari samping ya, jadi sudah cukup waktunya, sudah cukup malam dan akhirnya menambahkan pencahayaan sendiri. Nah jadi kita bisa manfaatkan gitu. Terus kita masuk di dalam komposisi. Suatu pencahayaan tidak luput dari komposisi. Komposisi pun juga sangat berpengaruh untuk teknik pengambilan gambar. Komposisi merupakan susunan dari berbagai objek dalam gambar ya kan, sehingga kehadirannya dapat membangun atau mengacaukan sebuah gambar. Jadi bisa gambarnya itu bagus atau tidaknya dari komposisi ya kan. Karena kurang lebihnya dari framing juga berpengaruh komposisi, dari segi komposisi. Kiri kanan atas bawah harus kita perhatikan bagaimana cara untuk pengambilannya, untuk dari segi pembidikannya ini harus kita lihat dari segi komposisinya. Terus ini sebelum mengambil gambar, pandanglah objek dari berbagai sudut. Nah ini yang perlu kita lihat bagaimana pengambilan ini tinggi dari dekat atau mungkin kelilingnya harus kita lihat dulu ya, tidak langsung kita ambil tapi kita perhatikan terlebih dahulu. Nah komposisi merupakan panduan antara komposisi, proporsi, garis dan banyak sekali ya, mungkin dari segi penggunaan cahaya, terus dari segi apa namanya itu peraturan dari kepekaan cahaya nih, semua diambil di komposisi. Bisa aja kita ngambil apa tadi ya untuk backlighting ya, cahaya dari belakang. Nah ini harus kita lihat komposisi yang kita tekankan dari sini ya kan, ini. Nah ini boleh kita buat apa namanya space ya. Jadi tidak harus sama seperti ini tapi kita buat space karena ibaratnya dia itu mau berjalan di laut. Nah ini di pantai ya, di pantai ini. Nah kita bisa terapkan di sana.
Nah, ini yang harus kita tunjukkan bagaimana komposisi perlu diperhatikan, ya. Nah, terus dari segi komposisi sendiri bisa kita terapkan ini foto teman kita ya. Ini pengambilannya sama masih di pinggir pantai. Ini masih pencahayaan dari set lighting ya, dari posisinya cahaya dari samping. Nah, dia dengan temanya adalah keceriaan. Jadi misal nanti kita sudah dapat tugas untuk pengambilan gambar keceriaan, nanti gimana bisa kita tekankan di situ. Dan paling tidak ada modelnya ya ini. Nah, di sini kita bisa tekankan komposisi, kita harus kasih ini space juga bagian sini. Terik matahari juga harus kita kelihatkan. Nah, ini harus kita tentukan bagaimana pengambilan pun bisa sesuai harapannya gitu kan. Nah, terus dari segi itu sendiri ada beberapa hal. Satu adalah dari segi mengatur ya, mengatur dari segi kamera. Jadi sudut pandang dari penggunaannya harus kita lihat dulu bagaimana fungsinya. Terus dari segi penggunaannya, nah, ini perlu kita terapkan terlebih dahulu. Misal kita punya suatu kamera manual ya, kita coba setting terlebih dahulu ya. Nah, biasanya itu bagaimana hasilnya itu dari segi DOV atau segi kepekat cahaya, atau ibaratnya kalau bahasanya itu bokeh ya, di yang belakang itu ngeblur gitu kan. Nah, terus dari itu proporsi ini ketika akan mengambil suatu objek ya kan, cobalah melihat sekeliling objek ya. Jadi kita harus melihat dulu sudut pandangnya, tujuannya bagaimana, pesannya apa yang tersampaikan itu kan. Ini harus kita tekan terlebih dahulu biar nanti bisa foto itu bisa ada ceritanya. Nah, ini yang perlu kita lihat. Terus garis ya kan, mengarahkan mata pada suatu titik pandang. Jadi paling tidak kita harus tahu kalau kita mengambil ini, salah satu adalah menggunakan normal angle atau dari depan langsung atau sejajar di mata waktu mengambil ya gitu. Boleh kita mengandalkan dengan teknik garis yang belakang atau garis dari yang lain, objek yang lain misalnya bisa kita gunakan di situ. Tapi dengan ketentuan lain, garis yang bisa kita masukkan adalah garis horizontal biar lebih datar itu kan. Maka kita bisa menganjurkan bagaimana titiknya yang pas, yang sesuai untuk kita ambil. Nah, di sudut lain komposisi ini hasil teman kita juga untuk pengambilan komposisi. Dia sudah menggunakan teknik ini, dia menggunakan apa ini, kalau tidak salah dia menggunakan kamera Nikon ya. Nah, Nikon dengan ini waktunya kira-kira jam 10 ya, jam 10 pagi. Nah, dengan ISO 120-an ya kalau salah ini. Ya, ini pernah dipresentasikan untuk pengambilannya. Dan ini komposisinya sudah kita terapkan di situ, sudah bisa tentukan di situ. Nah, komposisi mana? Yang namanya garis horizontal kita harus lihat di sini, ya. Antara komposisi model keduanya sama, ya, horizontal ini. Nah, di sini. Jadi temanya dia memang membaca itu kan. Ini ya, dia punya konsep bahwa ceritanya membaca. Ya. Baca di sini, lihat modelnya yang satu baca, dia nengok ke sini, ya kan. Nah, ini yang mau diciptakan suatu momen fotografi. Itu bisa kita fungsikan, misal nanti kita foto private ya, bisa kita manfaatkan, kita bisa buat cerita di dalam suatu foto tersebut. Oke, nah ini juga, ini ada temanya, ada keceriaan dengan speednya sangat tinggi ya, shutternya. Ya ini kalau shutternya sudah di atas dari 100 ya. Karena apa? Kita akan membekukan suatu balon yang lontarkan ke atas gitu kan. Ini ya si teman kita juga, ini konsep utama memang keceriaan dengan konsep yang proporsi yang cukup menarik karena di sini dapat pola, garisnya dapat ini. Ini ada garisnya dapat di sini kedalamannya. Nah, jadi ini sudah ditekankan ke dalam. Ya, inilah yang perlu ditunjukkan bagaimana suatu pengambilan bisa diawali dengan baik, gitu kan. Oke, terus dari segi komposisi sendiri, pertama adalah menonjolkan bentuk satu sisi dengan
terangan. Nah, terangan dari face, dari mukanya. Jangan untuk menampilkan pola cahaya dari latar belakang lebih baik. Jadi dari kedua-duanya, depan dan belakang harus sesuai dengan kita tambahkan dari segi pencahayaan. Nah, terus peletakan posisi objek ini ya, posisi objek ditempatkan tidak di tengah-tengah. Nah, jadi bagaimana itu tetap kita menarik perhatian, tidak harus di tengah-tengah ya kan. Jadi kita harus bisa mengarahkan, mungkin jadi agak sedikit di pojok ya kan, dibuat kiri atau kanan. Nah, dan di sisi lain tetap dibuat sisanya ya, mungkin ada space-nya gitu. Bisa aja. Diagonal yang dinamis menerapkan kesan gerakan dan menampilkan kedalaman. Nah, ini yang paling kita lihat. Jadi kita buat kedalamannya, terus dia buat kesesuaiannya, itu sudah bagus. Terus kesederhanaan, meniadakan objek yang tidak perlu atau latar belakang yang masih akan membuat gambar tampak menarik. Nah, ini perlu kita sadari bagaimana suatu pengambilan itu lebih menarik untuk kita tentukan untuk gambaran tersebut ya. Ya, terus contoh aja ini kita ambil komposisi. Ini kalau komposisi bangunan kita ambil dari sumber di Google ya. Di sini ada menara di Singapura ya. Nah, itu menara komposisi. Jika kita perhatikan ketiga gambar ini sangat beda sekali. Komposisi yang menunjukkan yang mana, yang sesuai yang mana ya kan. Yang 1, 2 atau 3. Nah, ini kita harus lihat dulu. Kalau sudah komposisi sudah berbeda, maka itu menghasilkan foto yang juga berbeda juga, membuat foto agak kurang bagus dan nanti mengurangi dari segi gambar. Nanti gambarnya nanti kurang menarik ya kan. Nah, maka karena itu kita perhatikan ketiga ini, yang paling kita tentukan ada yang pertama ya, kita bisa gunakan. Nah, kalau yang lain terlalu motong ya kan, maka kita perhatikan yang pertama, angle-nya lebih natural, lebih jauh ya, jangan terlalu terdekat. Nah, ini yang perlu kita lihat untuk pengambilannya. Bentuk sekarang komposisinya, misal kita mengambil suatu candi, kita harus dulu lihat sejajarnya ya, bentuknya kira-kira bagaimana. Nah, maka karena itu jarak ini harus kita tentukan, jarak dari pengambilannya ya, seperti tadi, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh ya. Kita framingnya harus kita pas ya, framingnya harus kita pas dan di beberapa pengambilan ini. Terus diagonal lah ini, misal kita lihat ini di kota luar negeri. Di sini ada kedalaman ya, kedalamannya. Misalnya kita mengambil suatu stasiun ya kan, atau kota. Nah, ini kita cari kedalamannya, bagaimana diagonalnya masuk untuk komposisi. Nah, itu ya. Terus sederhanaan. Nah, kalau sederhanaan ini lebih cenderung kita bisa memanfaatkan model saja. Kita mengambil dengan konsep yaitu memandang di langit ya kan. Kita ambil aja di situ. Konsepnya komposisinya dapat ya, kiri kanannya ada oke ya, tinggal kita manfaatkan dari segi objek tersebut. Nah, kita bisa tentukan komposisinya. Sudut pandang. Sekarang kalau kita masuk di dalam sudut pandang ya, untuk dari segi pengambilan, pertama adalah sudut pandang memberikan kesan yang berbeda-beda. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Perbedaannya ini biasanya lebih ke beberapa hal. Pertama ada namanya brick area view. Ini biasanya digunakan dari atas ya, dari sudut pandang dan posisinya dari atas. Jadi menampilkan pola ya, polanya dari atas. Jadi waktu beraktivitas mungkin di pasar atau mungkin aktivitas di ladang atau di sawah, itu kita lihat dari tampil atas, dari brick view ya kan. Terus frog eye view, sudut pandang ini posisinya menampilkan kesannya terlalu tinggi, jadi lebih tinggi dan lebih besar. Nah, ini biasanya itu mengandalkan gaya kata, jadi pengambilan dari bawah. Biasanya kameranya di mana? Di bawah, kita taruh di bawah di lantai ya kan, atau di tanah itu. Ini bisa kita manfaatkan. Ada juga straight eye view. Di sini sudut pandangnya dengan yang akan digunakan adalah teknik pemotretannya ya, secara natural. Jadi tanpa adanya settingan mungkin enggak. Yang penting ini sederhana kalau ini ya, bebas kalau yang terakhir ini. Nah, kita lihat dulu dari brick view ini keadaan suatu pasar ya. Ini kita bisa ambil dari atas misalnya.
Nah, kita kelihatan semuanya. Nah, sekarang para kameramen mengandalkan drone untuk mengambil beberapa aktivitas dari atas ya. Bisa sekali sekarang itu. Nah, dengan sisi lain untuk front dari ini gaya kata atau pengambilan dari bawah, kita bisa mengandalkan bagaimana keadaannya yang sisi lain jadi besar walaupun itu kecil ya kan. Kalau lihat di situ ada tumbuhan, di sana ada gedung, nah jadinya tumbuhannya jadi besar, gedungnya jadi kecil. Ini adalah salah satu hal yang menentukan bagaimana frog ini sangat sangat menentukan dari bawah gitu kan. Jadi kita bisa gunakan sebenarnya. Kalau kita bisa memfungsikan penggunaan dari pengambilan gaya kata ini. Terus sudut pandang yang lain, misalnya aja ini gaya pengambilan bebas sederhana, secukupnya kamera. Jadi biasanya itu kamera ini dengan secukupnya, tidak terlalu melebar ya. Jadi kita tidak ya memang banyak memotong sih ya ini. Yang bisa digunakan untuk foto atau dokumentasi ya. Terus kontras yang tajam, sekarang yang tajam apa sebenarnya yang harus kita ketahui di kontras yang tajam? Kontras membuat objek terpisah dari latar belakang ya kan. Terus foto akan lebih kuat dengan objek utama yang tampil menonjol di latar belakang. Terus ada lagi yang harus kita perhatikan bagaimana kita punya tipsnya di sini. Nah, tips yang perlu kita perhatikan adalah beberapa hal. Pertama, yang lebih bagus, intinya kita menentukan sendiri lah ya di sini ya. Yang penting fotografi itu adalah suatu seni melukis cahaya. Bagaimanapun kita harus bisa menghasilkan suatu gambar yang bagus, ya kan. Apalagi sekarang itu penggunaan kamera sudah banyak sekali. Apalagi orang semua sudah punya kamera ya, walaupun smartphone ya itu bagus juga. Nah, gambar dengan mantap, maksudnya mantap dengan sungguh-sungguh ya kan, jangan sampai gemetar. Ada juga yang mau gemetar megang kamera gitu kan. Ya harus buat intinya harus cepat. Dan ambil posisi sinar di belakang Anda. Misal aja kita mau mengambil suatu objek, jangan sampai kita membelakangi sinar, maksudnya ada modenya harus di depan sinarnya ya, jangan sinar matahari atau lighting atau apalah ya, itu bisa kita fungsikan. Mau coba mendekat pada objek, bagaimana kok sederhananya kita harus bisa mendekat dengan bisa menata, bisa membuat bagaimana objek ini bisa kelihatan lebih bagus. Ya paling tidak kalau model-model dari fotografi adalah orang bisa menata ya, walaupun itu seorang pemimpin pun harus kita tata biar nanti hasilnya bagus. Ya sederhana cukup. Pilih format foto, biasanya kita boleh banyak sekali format foto yang sesuai. Ada format vertikal, ketinggian, seperti gedung bertingkat, langit, terus ada horizontal, ya kan, ini seperti pemandangan pegunungan ya. Nah ini tergantung kita sendiri bagaimana bisa meningkatkan, bisa juga kita fungsikan nanti kita bisa mengambil gambar. Terus masukkan manusia ke dalam gambar ya, misalnya ya. Foto pemandangan menjadi lebih baik karena ya, objek manusia memperteguh pandang tersebut. Jadi intinya bagaimana kita bisa memotret, walaupun itu ada model dan sebagainya, kita harus perhatikan unsurnya, terutama dari segi itu objek manusia itu lebih kita tekankan utama. Jadi lebih kita tekankan dari awal, harus kita lihatkan dari komposisi kiri kanannya, terus fokusnya di mana, ini harus kita lihat. Nah, buatlah variasi, ambillah gambar dari berbagai sudut, ya kan. Gunakan teknik close up, wide angle pada cuaca yang berbeda-beda. Ya, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang bagus dan lebih tepat lagi. Terus tambahkan kedalaman yang digunakan untuk proporsi. Jadi proporsinya seperti tadi, kiri kanannya, atas bawahnya harus sesuai dengan untuk pengambilannya. Nah itu kurang lebihnya ya teman-teman ya, untuk hari ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah jadi sebenarnya kalau kita belajar ke dalam teknik pencahayaan itu tidak terlalu menyulitkan ya, karena dengan ketentuan lain suatu teknik pencahayaan itu banyak sekali hal-hal yang perlu kita hasilkan biar suatu cahaya itu bagus dan cahaya ini bisa natural
dan bisa dilihat banyak orang lebih menarik. Nah, jadi maksudnya itu tertarik ke dalam foto tersebut ya kan. Kalau fotonya jadinya gelap gulita jadi kurang nyaman ya. Jadi maka yang itu kita harus banyak cahaya. Jangan terlalu banyak, untuk yang penting lightingnya harus standar, tidak terlalu banyak cahaya dan bisa kita ketajaman lebih bagus. Nah itu. Jadi intinya kesimpulan dari materi hari ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan dari suatu cahaya, memanfaatkannya, terus kita dalam skripnya bisa sudut di pengambilan dari komposisi harus lebih sesuai. Intinya kita bisa membuat cerita di dalam foto, bagaimana foto itu nanti bisa punya adegan yang sesuai, tujuannya ada. Oke, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah masuk di dalam kuliah pun online pada kesempatan hari ini. Jika ada tutur kata yang kurang menyenangkan atau kurang sesuai dengan harapan teman-teman, mohon maaf sebesarnya ya. Jangan lupa selalu kita hidup sehat, selalu kita mematuhi protokol kesehatan ya. Ya mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Saya tutup dulu. Saya akhiri. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Okay.